Setelah kita mengetahui sedemikian rupa, kemudian muncul pertanyaan. Muncul pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kalangan habaib saat ini. Saya sering ditanya dulu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu pernah membengkokkan pedang, mematahkan pedangnya, dan mengatakan semenjak saat itu dia letakkan pedang, yang diartikan sebagai meninggalkan tindakan-tindakan keras untuk berubah, mengambil hanya tindakan-tindakan lembut ke arah sufi saja. Lalu bagaimana kalau ada habaib sekarang yang keras, yang tegas? Oh, ini berarti sudah tidak di jalan Ahlul Bait lagi. Masya Allah. Saudara, kita kalau ingin mengambil satu kesimpulan, baca dulu latar belakang sejarahnya. Dalam kitab Syamsul Zahirah diceritakan bahwa pertama kali Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, ini datuknya Ba'alawi yang hijrah, yaitu dari Basrah di Irak, hijrah ke Madinah karena fitnah Qaramitah. Kemudian setelah di Madinah, beliau pilih Hadramut sebagai tempat, yaitu daripada hijrahnya. Beliau bawa keluarga dan sahabatnya berangkat ke Hadramut, masuk ke Hadramut untuk menghindarkan fitnah Qaramitah. Tapi ternyata sampai di Hadramut pun bukan senang. Di sana ada kaum Khawarij yang benci kepada Ahlul Bait. Di sana ada kaum Khawarij yang benci Ahlul Bait. Begitu lihat ada satu Ba'alawi masuk ke Hadramut, mereka perangi, saudara. Diperangi Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir pertama kali masuk ke Hadramut. Diserbu, mau dibunuh dengan keluarganya. Tapi beliau dengan gigih, dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau lakukan perlawanan. Beliau lakukan perlawanan sedemikian hebat, akhirnya Allah berikan kemenangan, saudara. Bukan hanya kemenangan di dalam medan tempur, bahkan orang-orang Khawarij yang semula memerangi, lama-kelamaan berubah. Akhirnya mereka semua ikut daripada tariqah Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Sampai akhirnya Hadramut berhasil dijadikan tempat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Hadramut dulu tempatnya Syiah, tempatnya Khawarij, campur aduk di Hadramut, saudara. Tapi begitu Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah radhiyallahu ta'ala anhu datang, jadikan Hadramut sebagai negeri beliau. Beliau pimpin umat, beliau ajar umat, turun-temurun di sana, sampai inilah turunannya yang datang ke Nusantara, yang datang ke Indonesia, dan yang datang ke Malaysia. Ternyata Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir tetap menggunakan pedang. Kenapa? Kondisinya saat itu ada perang antar kabilah, perang antar suku, perang antar kelompok. Bahkan habaib saat itu masih banyak punya musuh. Sehingga para habaib di zaman itu sebelum lahirnya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, habaib itu sudah menjadi tradisi. Kemana pergi, bawa pedang, saudara. Kemana pergi, di pinggang pasti ada pedang. Kenapa? Karena di jalan bisa diserang orang tidak dikenal. Di jalan bisa diculik orang. Di mana tempat terjadi perang antar kabilah, antar suku. Sehingga untuk mempertahankan diri harus ada pedang di pinggang kemana saja para habaib berjalan, saudara. Maka itu para habaib di zaman Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan zaman anak-anak beliau, semuanya kemana mereka pergi, gagah pedang ada di pinggang, saudara. Nah, begitu masuk di zaman Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, kondisi berubah. Saat itu habaib sudah tidak menjadi target pembunuhan lagi. Qabilah-qabilah qabail yang ada di Hadramut, mereka semua yahtarimunal habaib. Mereka hormat, mereka segan kepada para habaib. Bahkan mereka jadikan para habaib sebagai juru damai, sebagai penengah yang mendamaikan antar suku kalau terjadi perang di antara mereka. Nah, begitu para habaib posisinya sudah berubah, mereka saat itu sudah jadi juru damai. Mereka saat itu sudah hampir tidak ada musuh, di mana-mana dihormati. Di sini Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi melihat bawa-bawa pedang sudah tidak relevan lagi. Karena kalau mau jadi juru damai, jangan bawa pedang. Kalau mau jadi penengah, jangan bawa pedang. Nah, karena itu akhirnya beliau dinasihati oleh gurunya Syekh Al-Amudi untuk meninggalkan pedangnya.
Karena memang para habaib dulu ngaji pun bawa pedang. Majelis taklim bawa pedang, saudara. Duduk depan guru, pedang ada di depan. Kitab dibuka, saudara. Itu sudah tradisi, adat istiadat. Nah, kemudian begitu belajar dengan Syekh Al-Amudi, rahimahullahu ta'ala, Syekh Al-Amudi menasihati supaya Al-Faqih Al-Muqaddam meninggalkan pedangnya. Karena itu habaib sudah dihormati, musuh tidak ada, bahkan jadi juru damai. Masa juru damai bawa-bawa pedang? Nah, akhirnya Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dengan kesadaran diri, beliau ambil pedangnya. Satu riwayat mengatakan beliau patahkan itu pedang. Satu riwayat lagi mengatakan beliau bengkokkan itu pedang, diberikan kepada gurunya. Ya, memang saat itu Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhu sudah mematahkan pedang. Tapi bukan berarti sikap tegas ditinggal. Bukan berarti sikap tegas itu dibuang. Tidak. Tergantung situasi dan kondisi. Sikap Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang membawa pedang kemana-mana tidak salah. Beliau benar. Karena itu zamannya. Sikap Al-Faqih Al-Muqaddam sang cucu yang menolak meninggalkan pedang juga tidak salah. Beliau benar. Karena itu juga zamannya. Nah, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Kita lihat situasi dan kondisi kita. Jadi habaib itu harus cerdas, harus pinter. Habaib itu harus tahu kapan bawa pedang, kapan mematahkan pedang. Kapan harus bicara lembut, kapan harus bicara tegas. Kapan harus menangis, kapan harus tersenyum. Kapan harus ramah santun bicara kepada orang. Dan kapan dia harus tegas, keras terhadap sesuatu, ya ikhwan. Nah, ini yang diajarkan oleh para datu habaib sejak lama sampai hari ini. Maka itu salah besar kalau saat ini kita diadu-adu. Oh, ini kalau habaib yang ini lembut, habaib ini yang keras. Oh, kemudian diadu. Nggak boleh, saudara. Kita harus jaga satu kesatuan kita. Kita harus jaga persaudaraan kita. Kita harus jaga nilai persatuan kekeluargaan kita. Dan kita harus saling hormat, saling menghargai, saling menyinta di antara kita. Karena kita keluarga yang satu. Kita adalah itrah yang satu. Kita adalah usrah yang satu. Tidak boleh kita saling hantam satu sama lainnya. Insya